Keterlambatan pencairan PKH membawa berkah, khusus termin kedua. Kabar mengejutkan, besaran penyaluran tahap 4 khusus termin 2. Nilai bantuan agak tinggi dari tahap sebelumnya. Khusus untuk kategori tertentu, pencairan bantuan program Keluarga Harapan PKH secara bertahap disalurkan kembali untuk tahap 4 di bulan November 2021 untuk termin kedua. Ada kabar yang mengejutkan melalui pesan WhatsApp yang diteruskan ke seluruh koordinator kabupaten kota. Kabar ini tentunya menggembirakan bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki komponen dan kategori yang mengalami kenaikan secara tiba-tiba pada rekening KKS-nya dengan syarat yang akan kami jelaskan berikut. Pencairan memang belum serentak dan akan melalui beberapa termin atau gelombang pencairan kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan di tahun 2021 ini, Kementerian Sosial Kemensos menargetkan bantuan sosial PKH diterima oleh 10 juta warga miskin dan telah menyiapkan pagu anggaran 28,7 triliun. Hingga saat berita ini diturunkan, PKH sementara cair ataupun telah mencairkan bantuannya adalah benar adanya. Kalau PKH tahap 4 sudah mulai dicairkan di beberapa daerah dan di beberapa bank penyalur, baik itu BNI, BRI, Mandiri. Hanya saja tidak semua daerah serentak dan bersamaan pencairan. Itu disebabkan bank penyalur butuh waktu untuk memproses pencairan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat atau peserta PKH. Jadi, ada yang sudah bisa, juga ada yang belum, karena tiap bank dan tiap daerah berbeda, tidak sama dan tidak serentak. Dari pantauan di beberapa media, di daerah sudah ada yang melakukan penarikan bantuan melalui mesin ATM maupun melalui agen bank. Sobat PKH, sebelum kami memaparkan perubahan bantuan untuk kategori tertentu, saya akan jelaskan kembali pada tahun 2021, tahap 1, 2, dan 3. Jumlah dana yang dibagikan melalui program Keluarga Harapan ini disesuaikan dengan keadaan keluarga penerima manfaat. Indeks dan faktor penimbang bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021, yakni kategori ibu hamil atau nifas mendapatkan Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per 3 bulan maksimal 1 anak. Kategori anak usia dini 0-6 tahun mendapatkan Rp3.000.000 per tahun atau Rp750.000 per 3 bulan maksimal 2 anak. Kategori pendidikan anak SD sederajat mendapatkan Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per 3 bulan maksimal 1 anak. Kategori pendidikan anak SMP sederajat mendapatkan Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per 3 bulan maksimal 1 anak. Kategori pendidikan anak SMA sederajat mendapatkan Rp2.000.000 atau Rp500.000 per 3 bulan maksimal 1 anak. Kategori penyandang disabilitas berat mendapatkan Rp2.400.000 maksimal 1 orang anak atau Rp600.000 per 3 bulan. Kategori lanjut usia mendapatkan Rp2.400.000 atau Rp600.000 per 3 bulan maksimal 1 orang. Bantuan komponen ini diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Keluarga penerima manfaat PKH harus terdaftar dan hadir pada fasilitas kesehatan dan pendidikan terdekat. Pada SK penetapan termin kedua ini, bagi yang merasa tiba-tiba bantuannya naik dan tidak seperti di tahap 1, 2, dan 3, karena memang ada kenaikan untuk komponen pendidikan, merujuk dari pesan dari pusat bahwa pada termin kedua ini mengalami kenaikan untuk komponen pendidikan pada kategori berikut, yakni kategori anak SD sederajat mendapatkan Rp900.000 per tahun atau Rp225.000 per 3 bulan, dan pada tahap lalu maksimal 1 anak, sekarang menjadi maksimal 2 anak. Jadi yang memiliki anak SD 2 anak mendapatkan bantuan Rp450.000 pada termin kedua ini. Kategori pendidikan anak SMP sederajat mendapatkan Rp1.500.000 per tahun atau Rp375.000 per 3 bulan maksimal 1 anak. Jadi yang memiliki anak SMP 2 anak mendapatkan bantuan Rp750.000 pada termin kedua ini. Selanjutnya, kategori pendidikan anak SMA sederajat mendapatkan Rp2 juta atau Rp500.000 per 3 bulan atau Rp500.000 dikali 2 anak menjadi Rp1 juta pada termin kedua tahap 4 ini.
Bantuan komponen diberikan maksimal untuk 4 jiwa dalam satu keluarga. Pemberitahuan ini disampaikan melalui pesan WhatsApp yang bunyinya, "Assalamualaikum teman-teman, mungkin kaget dengan besaran penyaluran tahap 4 ini. Nilai bantuan agak tinggi dikarenakan ada kebijakan yang kemarin cuma mengakomodir 1 SD, SMP, dan SMA. Sekarang mengakomodir 2 SD, 2 SMP, dan 2 SMA. Akan tetapi jumlah maksimal tetap 4 komponen. Alhamdulillah ya Sobat PKH. Hingga berita ini diturunkan, telah dilakukan rekapitulasi perhitungan jumlah KPM dan nominal bantuan hingga termin kedua pada tahap keempat di bulan November ini. Terhitung 487 kabupaten kota di 34 provinsi tercover hingga termin kedua dengan jumlah keluarga penerima manfaat 8.358.421 dengan nominal bantuan 5.967.471.450.000 rupiah. Kuota keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat. Berarti mengindikasikan masih akan ada termin berikutnya. Kuota yang belum tercover sebelumnya di termin 2 yakni 1.641.579 KPM kemungkinan akan masuk pada termin selanjutnya yang terbagi di beberapa gelombang pencairan melalui Bank Himbara. Sobat PKH, harap tetap tenang jika data KPM sudah ada di SP2D tidak berarti segera cair, namun membutuhkan proses di Bank Himbara. Adapun tahapannya, yakni 1. Ketika SP2D siap, kemudian diserahkan kepada Bank Himbara sebagai penyalur. 2. Setelah itu Bank Himbara akan mulai melakukan pentransferan ke rekening peserta. Yang ketiga, di saat pentransferan, jika sudah keterangan sukses multi kredit itulah berarti saldo bisa masuk dan daftar nama keluarga penerima manfaat yang cair akan diberikan pada Bank Himbara kepada para pendamping. Jadi jika KPM tidak gagal on spam lah yang bisa masuk saldonya. Sedangkan bagi KPM yang gagal on spam, maka tentu bantuannya butuh proses lebih lanjut nantinya. Sobat PKH, lalu apa yang harus dilakukan bila bantuan tidak sesuai yang saya sebutkan tadi? Hal ini mengindikasikan data yang belum dimutakhirkan. Pemutakhiran data adalah proses pembaharuan data anggota keluarga peserta PKH yang meliputi nama pengurus, anggota keluarga, alamat, jenjang pendidikan anak dari peserta PKH, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, status kehamilan nifas dari peserta PKH, meliputi data diri menjadi peserta PKH yang harus diupdate per tahap bantuannya. Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping setiap ada perubahan data dari setiap anggota peserta program Keluarga Harapan. Hasil dari pemutakhiran data akan menjadi salah satu dasar perhitungan besaran nilai bantuan di tahap selanjutnya. Komponen bantuan penerima program Keluarga Harapan PKH sesuai atau sinkron datanya mulai dari desa, Dukcapil hingga ke pusat. Dengan melakukan pembaharuan dokumen kependudukan jika ada perubahan struktur dalam keluarga, misalnya ada kelahiran, kematian, anggota keluarga yang menikah, ataupun anggota keluarga yang telah berpisah kartu keluarga atau dengan istilah pemecahan kartu keluarga. Keluarga penerima manfaat harus melakukan koordinasi atau menghubungi pendamping sosial, menyampaikan perubahan-perubahan kategori, misalnya kehamilan, kelahiran, perubahan jenjang dari kategori APTRAS atau anak usia prasekolah dengan batasan maksimal usia 6 tahun, 0 hari ke kategori anak sekolah SD, dari kategori sekolah dari SD ke SMP, dari SMP ke SMA, maupun dari SMA yang telah lulus di sekolahnya agar segera melaporkan ke pendamping sosial untuk dilakukan pemutakhiran data. Sobat Sosial, jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, like atau dislike untuk menanggapi berita ini atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa. Wassalam.